Berarti saya ya kan macam di pasar baru kita. Haleluya. Bentar, oke, udah saya tutup. Sekarang saya mute ini ya. Bentar. Mana tadi? Aduh. Ini terus mana tadi? Mute. Ya, nah, air ya. Oke, teman-teman yang dari wartawan ada, kita sudah live di YouTube ya. Teman-teman yang dari wartawan prioritas ya nanti bilang ya, saya dari wartawan Kuncung misalnya gitu kan. Saya wartawan Popo, nah, gitu misalnya ngomong ya. Saya sampai hari ini timnya Eko Kuntadi menambahnya masih lebih ini ya. Gimana kabar? Bentar. Oke, satu lagi. Haleluya. Aduh. Oke, wait. Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Shalom, Pak Paul. Ya, shalom. Haleluya. Shalom Pak Paul dan semua sahabat-sahabat. Shalom. Haleluya. Selamat semua. sore. Selamat malam. Dari Delihan Natulu nih. Ya, oke. Sebentar. Om Swastiastu. Oke, saya mute semua ya. Oke, haleluya. Ya, boleh. Kita akan berdoa syafaat dulu untuk Indonesia. Ya, kita mendasari semua pertemuan kita supaya Tuhan tuntun ya. Tuhan kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Tuhan kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia. Tuhan kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Tuhan kami datang
masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia. Yesus, kunjungi Indonesia. Yesus, kunjungi Indonesia. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan Yesus mengunjungi Indonesia ya. Oke, ini ada Pak Bahari Gosali ada di sini, Pak Bahari Gosali. Sebentar, Anda bisa nyalakan mikrofonnya semua. Ya, Pak Bahari Gosali bisa menyalakan mikrofonnya. Berdoa kita untuk memulai acara ini. Pak Bahari, ada di sini? Ya, bisa dengar Pak Paul? Bisa, bagus Pak Bahari. Ya. Teman-teman sekalian, marilah kita persatukan hati kita untuk berdoa kepada Bapa yang Maha Kuasa dan Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, karena kami ingin melakukan Zoom meeting ini. Mohon perlindungan-Mu agar meeting ini berjalan dengan lancar. Semua peralatan tidak ada gangguan, begitu juga dengan peserta-peserta semua. Ya Bapa yang Maha Kuasa, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami yang menghadiri Zoom meeting ini, berkatilah Pendeta Paul Sang dan keluarganya, lindungilah dia, ulurkanlah tangan-Mu yang kuat untuk memproteknya. Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, lindungilah negara kami Bapa, lindungilah bangsa kami, agar terlepas dari cengkraman COVID-19 ini yang begitu mencekam, memporak-porandakan seluruh ekonomi negeri ini. Berkatilah negeri ini agar terhindar dari segala macam bencana alam, kekacauan, kerusuhan, sakit hati, dan sebagainya. Limpahkanlah kasih sayang-Mu pada bangsa dan negeri ini, agar kami bisa hidup rukun, tentram, sebagaimana yang Kau hendaki. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, lindungi kami semua Bapa, berkati kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Om Swastiastu Indonesia, Eropa. Om Swastiastu yang ada di Amerika, di Kanada, dan yang ada di Afrika, di Rusia, dan juga yang ada di Australia, di New Zealand, dan yang ada di
Papua Nugini, Tuhan Yesus sangat baik buat Papua Nugini. Tuhan akan buka semua berkat-berkat tingkap-tingkap di langit untuk Papua Nugini. Tuhan berkati juga untuk Thailand, Kamboja, dan yang ada di India, di Cina, di Hong Kong, di Korea, di Jepang. Haleluya. Dan tidak lupa saudara-saudara saya di Papua. Ya, kiranya damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan Papua, sehingga Papua menjadi tanah yang subur dan benar dimerdekakan dari semua kebodohan, dari semua kemiskinan, dan Papua bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Juga teman-teman di NTT tetap semangat. Anda selalu ada di hati kami. Ya. Saudaraku, mengapa saya harus mengucapkan salam ini ke seluruh dunia? Karena memang Zoom ini dan YouTube ini bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk seluruh dunia. Ya, dan yang mengerti bahasa Indonesia tentunya ya. Haleluya, karena ada 270 juta di negara Indonesia, serta beberapa puluh juta lainnya yang ada di seluruh dunia. Yang mereka juga adalah pendoa-pendoa, yang mereka juga adalah penginjil-penginjil. Maka Zoom ini diperuntukkan bagi seluruh dunia. Ya. Haleluya, baik yang warga negara Indonesia maupun yang bukan warga negara Indonesia. Semoga saudara paham. Haleluya. Ya, tema kita hari ini adalah Om Deddy Corbuzier ternyata suka self-service. Haleluya. Haleluya. Tertawa jahat. Aduh, badan gede begitu ternyata suka self-service. Aduh. Gimana apa kata dunia? Ketahuan deh. Untuk promosi ya. Iya si Om Deddy pagi-pagi ya bahasnya apa? Si Paul kumisnya jelek, kurang asem nggak coba bayangin. Aduh, udah bagus ini bisa tumbuh. Lu menghina gua, lu penistaan lu, gila lu. Aduh, gua kutuk jadi kodok dalam tempurung juga lu. Botaknya peang. Iya, masa ini udah bagus bisa tumbuh lu. Wah, itu lu menghina kelemahan orang lain lu. Nggak boleh, di situ namanya head speech, di sini tuh namanya. Parah body shaming dia tuh. Iya. Sudah Masa jadi kumis penghuni surga, Pak. masa kumis gua dibahas, coba bahas yang mutu dikit, masa bahas kumis gitu, bulu ketek ya apa kayak kan. Bahas kumis, ampun tuang. Aduh, gua nggak minat sama lu, sorry Om. Ya lu sama si siapa itu yang dulu ngejar-ngejar dia, mungkin dia bolehlah minat lah. Siapa itu ya yang LL, lu cinta. Lu cinta, lu sama lu cinta aja deh, Bang, jangan gua lah. Aduh, masa lu bahas kumis gua, gila lu, Det. Aduh, apa kata dunia? Tapi ini prestasi ya. Tuang ngalah. Tuhan Yesus. Soalnya Pak Pol, kumis itu kalau dipanjangin mirip kumis Jengis kan, Pak. Ini kumisnya Om saya, empek Cangkaisek. Aduh. Gimana? Baru berapa hari heboh, tapi sudah bisa dimention langsung sama seorang Deddy Corbuzier gitu loh. Loh, Deddy Corbuzier ini siapa? Kok saya enggak bangga dimention sama Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ini, ya ampun Tuhan Allah. Si Deddy Corbuzier ini apa sih ya? Kalau kata ini Pak, kata YouTuber Pak, puncak dari prestasi YouTuber adalah masuk podcast Deddy Corbuzier. Enggak, saya bangga nanti kalau sampai Jokowi nyebut nama saya. Berarti semua pesan-pesan saya itu nyampe ke telinga Presiden Republik Indonesia. Wah. Amin. Saya akan sujud 12 kali kepada Tikong Kongco sama Tikong. Saya akan sujud 12 kali sama Tikong Kongco kalau sampai Jokowi nyebut nama saya. Tapi hebat kalau nanti ternyata Pak Jokowi dia sebut secara spesifik nama Pak Paul ya, di pidatonya. Itu hebat tuh. Gimana berarti kalau nyebut semua, karena saya tidak tahu ya apa Jokowi hanya pencitraan, tetapi saya yakin Pak Jokowi itu bukan orang yang omdo soalnya. Hanya kita tahu ya digembosin dan beliau nggak bisa apa-apa. Ya, jadi kalau sampai nyebut berarti dia ada di mimpinya dia. Kalau sudah ada di mimpinya dia, nanti cebong-cebongnya itu nanti bisa jadi kodok semua. Ntar saya yang jadi kodok dalam tempurung.
Aduh, cuman nih kita bahas dulu ya si Dedi dulu ya, si Dedi. Bentar. Masih mau membahas jebakan Batman-nya. Iya, Mas Bang Batman ya. Sebentar. Ini Saya mau bahas bintang ya, tamunya, Pak. silakan Pak Stephen Holly dulu nih. Nah, ini saya Iya, siapkan Pak. videonya ini Pak Stephen Holly. Kita Jadi saya dengarkan pertama, cerita dan desahan rakyat jelata Bapak Stephen Holly Sirait. Silakan. Iya, Pak. Jadi sebenarnya saya tadi di-share sama teman saya videonya, di videonya Deddy Corbuzier. Bintang tamunya adalah seorang pendeta Yeri Patinasarani. Yeri apa ya tadi ya? Yeri Patinasarani. Iya, Yeri Patinasarani. Yang almarhum. Bukan itu Roni. Bukan itu. Iya, anaknya. Roni Anaknya bukan. Patinasarani itu pemain bola. Iya, anaknya bukan. Ya, itu anaknya, Pak. Itu anaknya, yang Bro. di Itu anaknya. podcastnya Deddy Corbuzier anaknya. Iya, itu anaknya. Dulu bekas korban. Ya, Korban apaan? Narkoba. Tapi korban perkosaan. Gue bingung. Ganteng-ganteng korban Aduh, perkosaan. Tolong. Hampir kesebut nih kata-kata Aduh, untuk Tuhan. bisa ketahan. Jadi gini, Pak. Saya sih tidak ingin mendiskreditkan para pendeta, Pak ya, yang berseberangan dengan Bapak. Tapi menurut saya tidak elok lah gitu, tidak elok seorang pendeta menjelek-jelekan dan mengatakan Bapak itu sebagai orang yang nggak jelas gitu ya, orang yang nggak jelas mau apa, terus dari aliran apa dan misinya apa gitu, Pak. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini, Pak, yang ingin saya tekankan di sini. Jadi karena kasusnya Bapak ini ada tiga tipe pendeta sekarang, Pak. Dan tiga tipe pendeta. Yang pertama, pendeta yang mendukung Bapak, gitu kan, Pak. Kedua, pendeta yang hanya diam saja dengan kasus Bapak ini. Ketiga, pendeta yang kontra dengan Bapak, gitu ya, Pak ya. Jujur saya di sini lebih senang dan menghargai, respect kepada para pendeta yang diam saja dengan kasus Bapak ini dan yang mendukung Bapak, gitu ya. Saya lebih respect kepada mereka. Walaupun para pendeta ini diam dengan kasus Bapak, tapi mereka mendukung dalam diam. Mendukung dalam diam. Nah, itu benar perkataannya. Nah, sementara pendeta Yeri Patinasarani ini gimana ya? Kalau saya bilang, saya tidak ingin, mungkin ada di channel Bapak ini banyak pendeta yang masuk channel Bapak ini. Saya tidak ingin mendiskreditkan, Pak ya. Tidak ingin mendiskreditkan para pendeta. Cuman kan kemarin Bapak bilang Bapak itu pernah jadi penginjil jalanan, Pak ya. Saya Paul, ya. Sampai sekarang masih menginjil di jalan juga. Ya. Waktu di Indonesia juga begitu, Pak ya? Ya, waktu di Indonesia juga. Saya ingin menekankan di sini, karena apa yang Bapak lakukan sebagai penginjil jalanan adalah karakter dari para rasul pada awal-awal kekristenan. Itulah karakter sebenarnya dari seorang hamba Tuhan. Nekat dan berani gitu, Pak, menurut saya gitu, Pak. Sementara banyak dari para pendeta yang hanya menjalankan misinya itu hanya sebagai profesi. Saya tidak ingin mendiskreditkan, Pak. Tidak ingin mendiskreditkan para pendeta yang berada di dalam gedung, gitu, Pak. Makanya saya kehilangan respek kepada para pendeta yang hanya melihat dari sebelah, dari sisi kasus Bapak ini, Bapak itu pembuat onar gitu, Pak. Tetapi mereka tidak melihat dari sisi Bapak latar belakangnya sebagai penginjil jalanan. Tidak banyak orang yang bisa melakukan hal nekat seperti itu, Pak. Bahkan saya sendiri, saya pikir saya tidak bisa. Sebentar ya, ini. Iya. Makanya
saya kehilangan respect lah kepada para pendeta yang hanya bertugas setiap minggunya di dalam gedung gereja, hanya berkhotbah. Mereka tidak memiliki kenekatan seperti para pendeta-pendeta jalanan, penginjil jalanan, yang berani door to door. Misalnya saya sebutkan saja Pak Paul Zhang, Saifuddin Ibrahim, dan tadi ada informasi dari teman saya kalau ibunya juga yang tadinya seorang Muslim, dia ketika sholat tahajud ditemui oleh Tuhan Yesus itu sendiri, dan dia berani turun ke jalan untuk mengatakan bertobatlah, bertobatlah. Ini menurut pengakuan teman saya tadi ya. Saya pikir sih itu saja Pak dari saya gitu. Saya kehilangan respect pada mereka yang dari pendeta-pendeta yang hanya berkhotbah di dalam gereja tapi tidak memiliki karakter seperti para rasul gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, lanjut ke berikutnya. Sebentar, ini ada telepon dari wartawan kami dari nggak tahu dari mana nih telepon. Nanti dulu lagi deh. Oke, sebentar ya, ini saya mute dulu nih kaca. Ini telepon saya memang nggak berhenti. Tadi saya lupa saya mute dari tadi ya sama handphonenya. Jadi oke, sorry. Jadi ya banyak orang itu nggak ngerti ngomong. Ya. Saya setuju ya. Banyak orang itu nggak ngerti tapi ngomong. Jarang sekali orang cerdas ya. Satu-satunya YouTubers yang benar-benar nangkep ya. Pokoknya kalau habis dengar kita cerita nih, nonton Layar Teologi. Ya. Betul Pak. Ya kan bahas detail satu-satu. Terus gila ini orang sakti bener nih. Ya kan bahas satu-satu ya. Makanya ya memang ini ya itulah namanya orang pinter begitu ya. Kalau habis nonton film YouTube-nya saya, nontonlah Layar Teologi. Ya, nanti Anda akan ngerti why. Ya kan? Dan kalau udah banyak ngerti, ya ini kan wahyu namanya, wahyu Jibril kan. Ini kan wahyu Jibril. Puing. Nah, hadisnya ada di Layar Teologi tuh. Resumenya. Haleluya. Oke, ya, tapi pada kenyataannya pendeta-pendeta pansos, Pak. Pada kenyataannya siapa sekarang? Pansos. Ya, semua pansos. Ya, pansos juga. Ya, kan? Pansos. Ada yang pura-pura nangis minta maaf. Iya. Ini pada kenyataannya semuanya pansos. Terima kasih. Munafik gitu, Pak ya. Memang apa namanya ya terlepas dari ini ya, dari semua, terlepas gini loh, YouTubers kan kita juga semua kan juga cari subscriber, cari monetasi segala macam. Oh, feedback sebentar. Jadi salah ya. Semuanya dulu. Oke, saya mute semuanya ya. Ini pasti ada yang nyala nih. Oke, sudah nggak feedback ya. Jadi saudara, memang YouTubers kan kita memang cari ini toh, kita kan memang cari semua ya, semua rata-rata kan memang cari uang. Salah nggak? Enggak. Makan taruh rekening segala macam salah nggak? Ya enggak. Cuman kalau saya kenapa nggak taruh rekening, supaya perjuangan saya ini jangan disalahpahami orang. Jadi orang mau fitnah saya, oh ini cuma mau cari duit nih. Oh, saya nggak ada rekening di situ. Oh ini cuma pansos nih. Apa YouTuber saya sekarang mau pansos kan dihabisin YouTube saya itu sebentar lagi tewas. Ya kan, nggak tahu nih lebih sakti suratnya saya, nanti lawyernya saya nulis surat apa lebih sakti Menkominfo kan, tinggal begitu aja kan. Kalau bisa nyala berarti lebih sakti lawyer saya di sini, Rek Anwals ya kan. Wah, jangan tanya, kalau orang-orang ini mereka pasti akan ngotot ya. Cuma saya nggak tahu. Pak Paul yang feedback. Masih feedback. Ya. Teman-teman gimana yang lain? Aman. Dengar bagus itu. Aman, saya bagus sekali, Pak. Aman kok, Pak Paul. Aman. Oke. Oke, tolong cek ya, tolong cek terus ya, tolong cek terus supaya jangan salah. Nah, jadi bagus, YouTube. Tapi dengan kejadian ini saya bersyukur, saya terima kasih teman-teman kalau YouTubers sekarang merespon dan mereka bersatu, walaupun beda dogma, beda denominasi. Dan ya ada 1-2 lah, biarin aja lah. Yang penting semua, nah kita doakannya 1-2 ini. Jangan caci maki. Ya, makanya kita jangan caci maki, pokoknya kita doakan mereka semua. Nah, sekarang hampir semuanya, dan besok kita jam 8 malam live serentak semua YouTubers. Ya, jam 8. Judulnya Menggugat Pancasila. Ya, besok kita live-nya. Memang ya dong, kita harus teriak yang keras sama-sama. Sebab suara kita kalah dibanding suaranya si Bobby itu kan.
bukan Bobby yang ini, Bobby yang anu, ya kan, yang itu yang suka sama Lucinta. Nah, itu satunya juga pendetanya. Kalau ada pendeta pansus biar kan nggak semua orang harus sama dengan kita toh. Iya. Justru saya bersyukur tiba-tiba PGI keluar gitu. Antara dia takut, antara si Pak Gomar takut, ya takut sampai aduh gimana nih si Paul ini pangkat gue bisa dicopot nih, ya kan? Antara beliau takut atau memang ada tekanan ya, mesti ada tekanan juga untuk ngomong ya, kita kan nggak ngerti. Tapi intinya pokoknya ya kita welcome to Indonesia. Mengapa Indonesia semua orang dibelenggu dengan rasa takut? Anda ingat nggak saya pernah cerita gajah dari kecil dirantai? Gajah itu dari kecil dirantai sampai gajah ini sudah besar, gede banget ya. Cuman dikasih tali aja kecil, akan diputus nggak talinya? Enggak, dia tetap nurut aja di situ. Padahal tinggal dia tarik itu rantai atau talinya putus tuh, ya kan? Tapi karena dari kecil sudah dirantai, ya dia dibelenggu di situ, mental block, ya. Mentalnya sudah dirantai, dan itu yang sedang dilakukan oleh para pengusung ideologi Islam ini, ya, pengusung ideologi yang sesat ini, ideologi khalifah ini kepada Anda, diintimidasi. Ya Waloni, biar Ustadz Abdul Somad, biar gereja ditutup, diam semua, nggak ada dunia internasional pun nggak bisa bikin apa-apa. Karena nggak ada yang teriak. Coba kalian teriak kayak saya yang sekeras-kerasnya. Lihat sebentar lagi. Geger itu di Indonesia. Dunia internasional akan turun. Apalagi ini udah masuk ke Jerman beritanya. Ya, teman-teman saya di Jerman yang dari gereja Afrika. Dari gereja Afrika nelpon saya, tahu nggak? Gereja Afrika bisa telepon saya. Pak Paul, semangat Pak Paul. Haleluya. Entah. Semangat Pak Paul, semangat Pak Paul. Kami mendukung Pak Paul, semangat. Ngomong-ngomong, dari stasiun TV Jerman udah ada yang konten nggak? Ini kayak kelihatannya ini tadi telepon kelihatannya, cuman saya masih belum bisa angkat nanti kan. Nanti habis saya ngomong nanti baru saya jawab WhatsApp-nya. Jadi ini ada dari ini dari wartawan dari Jerman ya kan. Wartawan Jerman ada untuk kontak saya. Mudah-mudahan bisa geger sekalian di Eropa kan. Harus tahu dong, masalahnya di Indonesia, TV One, Metro TV, RCTI, terus apa lagi ya kemarin ya, Metro Berita 1, Kompas TV, mereka semua masturbasi berjemaah. Pancasila. Dan memang ada rencana framing, kelihatan itu diarahkan. Kenapa yang dipotong cuman itu? Kenapa dia nggak dengar omongan saya, Sita GKI, Yasmin, Ustadz Abdul Somad? Harusnya kan ditanya, mengapa ya si Paul ngaku-ngaku Nabi ke-26, ini kan orang gila, memang saya sudah gila, kalau nggak gila nggak mungkin saya berani ngomong begini. Aduh, makanya kalau saya ya tempatnya yang cocok memang rumah sakit jiwa, bukan penjara. Tawa jahat. Iya, semua nabi-nabi kan dibilang gila. Semua nabi kan dibilang gila, Muhammad aja dibilang penyair gila kok. Iya toh? Muhammad kan juga dibilang penyakit gila. Ayo, masa saya bilang bohong? Itu si Gus Yakut kemarin. Kemarin Gus Yakut saya minta maaf. Kemarin saya bilangin kamu gendut. Karena saya juga gendut ya, minta maaf ya. Saya juga lagi belum berdamai itu masalah gendut itu. Saya belum berdamai dengan diri sendiri terus terang. Saya kehilangan body halusinasi saya selama saya di Eropa. Naik 20 kilo. Aduh, tobat. Ya, jadi memang ini permohonan maaf saya kepada Gus Yakut, Menteri Agama. Tolong jangan tuntut saya gara-gara saya ngatain Anda gendut, karena saya juga gendut. Terus terang saya memang belum berdamai dengan diri saya masalah kegendutan saya. Makanya saya ngatain kamu gendut. Tolong yang ini dimaafkan, wartawan tolong dicatat. Haleluya. Jadi pendeta-pendeta yang berseberangan dengan saya tetap, saya kemarin nggak maki-maki Pak Gilbert tuh ya. Teman-teman tolong jangan memaki di YouTube-nya Pak Gilbert ya. Teman-teman tolong jangan. Nanti pesan itu nanti nggak nyampe. Nanti pesan yang kita sampaikan para rombongan Nabi ini nggak nyampe kalau Anda ikut memaki. Jadi kalau misalnya ada orang wah pro kontra gitu, ya saya lihat ya sudah banyak bagus-bagus jawabannya. Anda belum lihat YouTube-nya secara penuh. Satu, ya kan itu bagus ya. Jangan menghakimi. Dua, atau hidup Nabi ke-26. Itu yang terbaik.
Saya undang juga. Saya dukung Nabi ke-26. Atau Anda jawab, saya yang ke-27, saya Nabi ke-27. Enggak apa-apa. Itu lebih baik. Pokoknya jangan memaki. Saya undang juga jangan Pak Paul ke masuk ke Zoom, Pak Paul. Siapa? Pak Gilbertnya. Saya undang ke masuk ke Zoom, Pak Paul. Oh iya, suruh masuk. Iya, Pak Gilbert, tanya dong. Nah, Pak Gilbert ternyata juga suka self-service ya. Tadi saya mau ngomong pakai bahasa lain, tadi ditegur sama teman. Pak, jangan dong Pak. Ini, oh ya saya baru ingat, ini kan Hagios Eropa, ini kan YouTube pengembalaan. Jadi saya nggak boleh ngomong yang vulgar-vulgar di sini. Jadi ada wanita juga di sini, Pak Paul. Nah, jadi self-service lah ya. Ternyata Pak Pendeta Gilbert suka self-service juga ya. Aduh, mungkin tangannya nggak nyampe kali ya. Bingung pakai gimana tuh self-service-nya, tangannya nggak nyampe. Ini kalau saya bilang gendut kan salah lagi. Nggak mau, saya belum berdamai kan. Ini saya lagi mencoba berdamai dengan diri sendiri nih. Kan dengan kegendutan saya ini. Haleluya. Teman-teman pokoknya yang berseberangan, jangan sampai memaki ya. Ingat-ingat, jangan sampai memaki di grupnya, jangan sampai apalagi ribut sama bininya. Jangan sampai. Saya dapat ini dari teman-teman yang dulu mamahnya ibunya maki-maki. Ini baru selesai di WhatsApp ya. Pastor Paul, sekarang mami saya rajin nonton YouTube-nya Pastor Paul. Haleluya. Kiranya pewahyuan dari Nabi ke-26 menerangi hati dan pikiranmu. Haleluya. Terima kasih Pak Stephen Holly. Lanjut ya ini ya. Ini Sete Birong. Belum. Iya Pak Pendeta, sebentar Pak Pendeta. Ini Sete Birong dulu Pak Pendeta. Ya. Selamat sore. Selamat Pak sore. Paul. Iya. Ini baru pertama saya join nih dengan channelnya Pak Paul. Mohon izin buat membernya Pak Paul yang senior ya. Saya terima kasih dikasih kesempatan sama Pak Paul untuk ngomong nih di awal-awal. Ya, saya Kristen sih, tenang aja, saya tidak akan menghujat Pak Paul dengan yang kayak tadi malam itu apa itu. Ada yang apa. Boleh. Pokoknya kalau yang Muslim juga kalau mau masuk menghujat harus tampak muka tapi ya. Ya saya Kristen kok, don't worry, saya Kristen, saya baru pertama. Haleluya, iya. Silakan. Enggak, saya cuman teringat apa posisi Pak Paul ini kalau saya memandang itu seperti perumpamaan Yesus dengan Matius 13 ayat 24 sampai 30 itu. Jadi sebenarnya kan perumpamaan alam dan gandum itu kan haknya Tuhan sebenarnya. Siapa yang menilai jahat, siapa yang menilai jahat. Jadi kalau pendeta-pendeta itu menghakimi Pak Paul di awal, saya pikir mereka harus baca di perumpamaan Yesus dan alam dan gandum. Tidak pada tempatnya. Gitu. Karena mereka belum mempelajari Pak Paul dari awal kan. Tiba-tiba sudah menghakimi seperti. Makanya saya kebetulan Kristen dan tidak terlalu alkitabiah sih, tapi saya memandang ini bahwa Yesus sebenarnya mengajarkan demokrasi ke orang Kristen. Jadi harus kita pahami dari sisi situ. Ya, saya sih memandangnya begitu, karena secara prinsip saya juga tidak setuju ya dengan konsepnya Pak Paul tentang oneness. Karena saya juga dari kecil ya KPP percaya tentang Tritunggal. Tapi saya bukan oneness loh. Bukan ya? Cuman kesan yang terdengar itu wujud masuk. Nah, oke lah, mohon maaf kalau saya salah. Itu framingnya dari orang-orang ini ya, YouTubers ya, yang kelas-kelas bawah. Apapun posisinya Pak Paul saya menghargai karena saya mengimani Matius 13 ayat 24 30 itu. Jadi saya memandang apapun itu oke lah. Jadi saya menghargai juga dan keberanian Pak Paul ketika ini seperti saya melihat Pak Paul mencoba membalikkan logika orang. Kenapa saya belum membalikkan logika orang, Pak? Jadi saya perhatiin begini loh, sebenarnya orang-orang Muslim itu ataupun siapapun tentang negara ini, mereka yang sebagian besar beragama Muslim lupa dengan surat Al-An'am, surat Al-Quran itu ayat Al-An'am 108. Itu jelas-jelas itu diterangkan. Bahwa ayat Al-Quran itu kan sebenarnya firman Tuhan. Harusnya para Muslim itu percaya bahwa apa yang dilakukan Pak Paul ini sebenarnya manifestasi dari ayat Al-An'am 108. Jadi saya mungkin juga satu ketika kalau Pak Paul diskusi dengan Gus Yakut, challenge saja. Gus Yakut percaya nggak Al-An'am 108? Kalau diresapi, itu kan firman Tuhan menurut versinya orang Muslim. Kalau diresapi, dihargai, jangan terus tiba-tiba dituduh menista. Logikanya harus dibalik gitu loh.
Kan saya melihat, nah ini nggak benar, saya bilang. Semua seluruh muslim-muslim di Indonesia marah-marah. Bahkan saya juga kaget ketika dia Armando dan siapa? Denny Siregar itu loh. Padahal mereka sebenarnya mewakili orang-orang yang aktivis-aktivis HAM. Pemikiran mereka biasanya moderat sekali. Tapi di sisi Pak Paul ini kok mereka menjadi terbalik. Padahal mereka seharusnya buka itu ayat Al-An'am 108. Biar mereka paham. Jadi jangan buru-buru menganggap Pak Paul ini menista agama. Apalagi setelah penjelasan Pak Paul kemarin kan dengan wawancara jawab, seharusnya mereka menangkap itu. Jadi jangan buru-burulah langsung ngaji. Saya yakin, saya nggak tahu, Komnas HAM belum berpendapat kalau nggak salah Pak Paul ya. Belum, makanya kalau Komnas HAM itu pasti dia sudah hati-hati. Ya. Tapi Komnas HAM-nya kita kadrun loh. Iya, maksud saya, tapi kan dia tahu sebenarnya. Cuman ini kan saya lagi merapat terus ya, dengan teman-teman di sini nanti. Ya saya belum tahu ya, ini karena kan ada beberapa pertimbangan. Apa mau kita blow up sekalian di sini di Eropa? Jadi ya kuat-kuatan berita aja kan. Nah itu dalam pemikiran saya, Pak, kuat-kuatan berita. Nah, berita di Indonesia lebih kuat mana yang di Indonesia sama yang di Eropa, ya kan? Karena kan mereka kan berita-berita itu kan memframing saya ada satu berita tadi bahwa yang saya lakukan bisa memicu terorisme. Nah, saya bilang sama teman ini kan, sebelum saya ada, terorisme itu sudah ada. Jadi jangan salahkan saya. Kalau cuma mau nangkap saya gara-gara nanti Paul ini sebagai trigger terorisme, maka saya akan bilang, ya kan, nanti gua kasih satu septic tank buat alasan buat nangkap saya. Kalau perlu saya kirim lagi nanti dari Eropa, ya berapa yang mau dibutuhkan septic tanknya, saya kirim semua buat alasan nangkap saya, buat ngomong saya salah, gitu kan. Tapi Komnas HAM itu sebenarnya sadar dengan pasal 3 Interpol itu yang bilang bahwa tidak akan melibatkan organisasi terhadap kegiatan politik. Mereka sadar, dan di pasal 1 jelas-jelas Interpol akan menjunjung universal human right kalau nggak salah. Jadi HAM itu sadar bahwa mereka tidak akan ikut-ikutan seperti aparat hukum di Indonesia. Mereka akan ikut, Interpol saja yang sebenarnya punya wewenang sudah menyatakan. Saya percaya itu, makanya ketika Pak Paul dengan bebas merdeka berulang-ulang live begini, saya percaya, Pak Paul logikanya sudah bagus ini. Makanya saya mengharapkan Pak Paul seandainya ini pun besok reda, ya jangan putus-putus Pak Paul. Terus saja suarakan tentang kebebasan berpikir. Dan kalau bisa artikulasikan Pancasila lebih keras. Karena saya yakin sekarang kemarin saja itu tokoh Katolik tuh Romo Benediktusnya mewakili BPIP sudah ikut-ikutan menghujat. Seolah-olah katanya Pak Paul tidak Pancasilais karena menghina. Padahal kalau saya bilang sih, Pak Paul itu belum kategori menghina. Dia sedang menjalankan ayat surat Al-An'am 108. Harusnya begitu berpikirnya, jangan dibalik-balik. Bahwa ayat itu kan firman Tuhan. Al-Quran sudah memfirmankan. Itu akan terjadi dan harus terjadi. Orang Muslim harus paham itu. Nggak boleh firman Tuhan kok mereka ingkari. Berarti mereka nggak percaya dengan kitab sucinya. Jadi seperti sang debater saja. Ini saya mengutip kata sang debaters. Hanya dialah yang percaya Al-Quran. Sementara Muslim Indonesia tidak percaya lagi dengan ayat suci Al-Quran. Kan logikanya dibalik begitu seharusnya. Ya, kalau saya sih berpikirnya begitu. Sorry Pak Paul, agak saya balik begitu. Mereka buru-buru menista agama. Mereka tidak buka ayat Al-Quran. Langsung begitu. Sampai ke MUI. Sampai ke semualah. Bahkan PBNU. Buru-buru, menak aja, Gus Yakut tuh menak. Perlu ditanya paham nggak mereka ayat Al-An'am 108? Satu ketika lah kalau ada kesempatan dengan Muslim yang masuk ke itu, coba di challenge, kamu paham nggak dengan ayat itu? Kamu imani nggak ayat? Ya, kalau saya sih dari saya untuk saat ini Pak Paul itu masukan dari saya, dan saya terdukung Pak Paul atas nama tadi itu Matius 13 ayat 24 sampai 30. Tuhan Yesus memberi kesempatan orang untuk berinovasi dalam beragama Kristen. Ya, saya dukung terus. Kuatkan hatinya Pak Paul ya. Saya dukung terus Pak di belakang. Terima kasih Pak Paul atas kesempatannya. Haleluya. Sebentar ini ya, nih
Ini wartawan ternyata tadi nelpon, saya telepon wartawan sebentar tadi. Tuhan Yesus memberi kesempatan orang dalam beragama. Oke, ini diangkat nggak apa-apa. Hatinya Pak. Lanjut dulu. Nah, di belakang. Ya, Yesus Kristus, silakan. Yesus Kristus. Saya Pak Paul. Ya, ini urutan nomor Yesus Kristus dulu. Ini Al-Anak 108 itu ya, yang jangan memaki sembahan-sembahan mereka selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan, saya nggak memaki melampaui batas. Aduh, saya nggak melampaui memaki batas. Tapi kan persepsi mereka kan begitu, Pak Paul. Persepsinya kan tapi saya nggak melampaui. Itu salah ya, si Ade Armando itu kan ngutip juga ini kan. Saya nggak melampaui batas. Saya juga tidak memaki Allah mereka loh. Tapi kan mereka persepsi seperti itu. Sampai sudah dianggap menistakan. Karena kalau dalam ayat Al-Quran juga ada dinyatakan bahwa Muhammad itu setara dengan Allah. Gitu, ada ayatnya. Saya lupa ayat berapa itu. Mereka selalu mensetarakan Ahmad. Karena dalam saya nggak melampaui memaki batas. Bentar, ini punya siapa nih ya? Ini ada feedback, ada yang nyalain YouTube ya. Itu salah ya, si Ade Armando itu ngutip juga ini kan. Saya nggak melampaui batas, juga memaki. Oke, saya mute semua ya. Teman-teman yang bicara yang ini ya. Oke, ini Yesus Kristus, silakan dinyalakan mikrofonnya. Shalom, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, tadi saya buka channel-channel dari apologet Kristen, Pastor, dan saya lihat bahwa mereka sekarang itu sudah mulai sadar dan berbalik untuk mendukung pelayanan Pastor Paul. Jadi sudah tidak terlalu membahas itu Trinitas, Oneness, Sabellian. Bahkan termasuk juga channel-channel saya ini sedikit di Trio Kue-Kue juga, mereka belum mengupload video-video terbaru. Jadi saya pikir mungkin sudah ada kesatuan tubuh Kristus yang seperti yang selalu kita doakan pada Fajar, Pastor. Ya, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Haleluya. Ini saya baru dapat WhatsApp dari rekan-rekan juga nih Pak Yesus nih. Dari rekan-rekan hamba-hamba Tuhan juga tiba-tiba you are not alone. Haleluya, terharu saya ini. Akhirnya teman-teman kadang-kadang ya kita di framing habis-habisan, cuman jawab pos aja kemarin ya, yang berani jujur terbuka semua diangkat semua ya. Saya terima kasih ya nih Jawapos, kalau mendengar saya terima kasih sama kalian karena kalian mau angkat semuanya lengkap. Di luar apapun penilaian kalian, pokoknya kan lengkap. Ya, orang kan berhak memilih, berhak menganalisa, menilai dan menjatuhkan keputusan buat dirinya sendiri setelah dia membaca. Tapi paling tidak Jawapos sudah bahkan ada ininya ya, ada apa namanya, ini sebelum masuk ke Confucius, saya juga tunjukkan yang Jawapos nih ya, teman-teman supaya mana nih? Oke, ini ya. Saya share screen sekarang. Teman-teman lihat. Jadi terima kasih buat Pak Yesus ini ya, buat infonya. Karena ini barusan saya juga nih banyak sekali ternyata nih teman-teman dari sinode dari mana-mana. Benar, sebentar ini sudah. Oke. Nah, lihat ya. Ini ya. Jawapos ternyata udah punya YouTube ya, baru bikin rupanya nih. Ini bikin YouTube-nya kapan sih Jawapos ini? Baru bikin ya. Oh, udah lama ya, tapi kok baru ada ininya nih. Baru 37.000 ya. Mungkin nggak terlalu aktif kali ya. Nah ini sudah ada Pak, sudah ada, lumayan tuh. Satu hari udah hampir 100.000 lebih ya, 100.000 lebih. Ya? Ini 139.000 yang barusan ini. Haleluya. 139.000 ya. Terus juga tadi ada kiriman juga dimasukkan ke Jawapos Koran ya hari ini ya. Tadi ada yang kirim ke saya, Pak, aku pengikut Yesus atau siapa tadi ya yang kirim saya tadi, saya lupa. Oke, ini sekarang kita lihat yang ini dulu ya.
yang si kumis dulu, si kumis. Saya kan si kumis dibilangin kan kurang asem itu. Ini lama-lama bener si Dedi gua kutuk kodok dalam tempurung juga lu, ngaku-ngaku pinter ntar jadi kodok dalam tempurung ntar dia. Nih bentar. Ini jangan ini ya, soalnya dia kan orangnya suka nge-copyright begitu kan. Baik dari semua. Nah, judulnya ini ya. Nanti kalau mau dukung saya, teman-teman, tolong tulisnya hidup Nabi ke-26, saya Nabi ke-20, saya Nabi ke-27 dan ya, oke jangan memaki ya. Nggak usah memaki, nggak usah ngatain juga si ini salah segala macam begitu kan. Kalau hidup Nabi ke-26 misalnya begitu nih. Terus tulis Joseph Paulusangnya salah lagi nih. Aduh, gua nggak demen kalau udah begini-begini. Itu khusus ya, kenapa pakai Z? Oh, itu ada sejarahnya itu. Ya, itu saya hasil dari tirakat itu, ya kan. Nah, ini Haleluya. tapi dia ngomongnya begini masalahnya. Dia ngomongnya ini loh. Kelihatan nggak tuh teman-teman itu? Sebentar. Masa dia bahas kumis geblek? Aduh. Masa ngomong saya kumisnya jelek? Ya kan, saya semalam tadi saya nangis bombay 2 jam loh tadi. Saya bilang, ya ampun, Ded, lu gila lu, gua nungguin kumis lagi setengah mati, baru tumbuh lu bilangin jelek, Ded. Itu penistaan bener ya, makanya tadi langsung saya sungkit sama Gus Yakut tadi, iya, kemarin gua bilangin si Gus Yakut gendut ya, kena karma gua nih, dibilang kumisnya jelek sekarang. Aduh, untung gak dibilangin gendut ya. Haleluya. Nanti saya bagi, Pak, saya bagi. Iya. Udah 525.000 K loh. Udah 500.000 loh yang nonton loh. Aduh, cari duit pakai kumis jelek. Aduh. Iya. Aduh, mana kemarin. Oke, kita lanjut dulu deh. Nanti kita lanjut dulu sambil saya carikan gambarnya di Jawa Pos ya. Terima kasih Pak Yesus dan Dev Sampengkelana. Ya, silakan. Dev Sampengkelana. Malah mati. Pak Endro Suryanto, silakan. Shalom semua. Shalom. Mana temennya kemarin kok nggak masuk? Oh, masuk cuma terakhir. Oh, harusnya kalau bilang wartawan ngacung bilang nanti langsung diduluin, Pak. Oh, enggak, ini kelihatannya masih meeting. Mereka meeting tapi tahu berani apa enggak tahu saya. Berani apa enggak tahu. Oke. Mereka masih meeting. Cuman rekan saya. Ini saya lihat di Jawa Pos 1 jam yang lalu KBRI yakin akan pulangkan Paul dari Jerman. Benar, ini berita bukan ya. Ini berita. KBRI yakin bisa memulangkan Pak Paul jika di Jerman. 1 jam yang lalu ini saya lihat dari Jawa Poscom. Ini ada gambarnya. KBRI Berlin ya yakin bakal pulangkan Paul Sang jika tertangkap di Jerman. Ya. Itu bahasanya jika tertangkap. Jika tertangkap di Jerman tadi kan. Betul. Jika memang. Loh. Betul. Ya, terus tapi gini loh. Begini loh jawabannya. Ini yang paling penting ini loh kata kuncinya. Jika tertangkap. Nah masalahnya polisi Jerman pun tidak bisa tangkap saya, nggak ada haknya. Pesimis dong. Bukan, pokoknya polisi Jerman nggak bisa tangkap saya. Polisi di Jerman, polisi di Eropa ya tidak bisa menangkap saya gara-gara ini. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Bukan masalah saya nantang, bukan. Gini loh. Nggak ada undang-undangnya. Nah, itu dia. Nggak bisa. Nanti terkelepasan. Iya, jadi nggak. Pokoknya itu nggak bisa. Ya. Jadi teman-teman kemarin ada hoax katanya. Makanya saya ini live lagi kan. Supaya saya live terus. Nanti kalau saya nggak live, ya Anda berdoa saja buat saya. Kecuali hari Sabtu memang kita nggak live. Pokoknya kalau saya sampai nggak live, saudara berdoa buat saya supaya tetap murni dan konsisten. Tapi kalau saya masih live, berarti ya, saya live kan setiap pagi jam 5 pagi doa fajar, ya sore. Jadi bukan saya nantang, bukan ya kan. Tapi saya juga nggak mau lari.
ya kan, saya juga tetap hadapin. Makanya saya undang wartawan ke sini masuk ke Zone. Nah, tapi masalahnya wartawan-wartawannya TV One segala macam kurang asem, iya. Malah dipotong-potong tak karu-karuan, ya kan. Nah, di framingnya lagi saya. Nah, memang tujuan mereka adalah itu, bukan mau, mereka tuh cuman mencari berita. Makanya kan kemarin si Pak Jawa Pos kemarin, Pak Dinarsa bagus kemarin ya. Bola saljunya nih bagaimana cara menghentikannya? Ya menghentikan yang bisa wartawan yang membuat isu kok. Kalau coba wartawan bilang seorang Pancasilais sejati menggugat Pancasila dari tanah Eropa, tenang nggak, adem nggak? Adem itu Indonesia langsung. Adem lah. Yang diomongin cuman satu potong itu dipotong. Coba kalau yang dibikin judulnya itu lengkap, ya kan? Atau saya diundang di TV One ngomong, TV One mana berani ngundang saya, orang mereka cari duit juga kok, ya kan? Dan mereka memang sedang di dalam posisi politik, ya kan? Nah, coba kalau dia ngundang saya ngomong dong, panggil dong supaya lengkap, live, jangan dipotong, jangan ini, harus live dong, ya kan, kayak kemarin sama Mas Jawa Pos kemarin. Itu baru fair. Nah, habis Jawa Pos itu keluar, ya, baru tuh teman-teman banyak yang ini ya, banyak yang mendukung. Nah, sebentar, ini tadi ada ini saya mute ya. Tadi soalnya ada Yudas tadi. Ada Yudas. Mikrofonnya nyalain dulu Pak Indro. Pak Indro Suryanto. Iya, ya. Oke. Ya. Kepedulian kami adalah memberikan info terbaru bagi Pak Paul, hanya itu aja. Iya. Nah, semua coba yang lainnya info terbaru bagi Pak Paul. Ya, jadi Pak Paul belum terdeteksi oleh pemerintah Indonesia berada di mana sekarang, itu beritanya kan gitu. Enggak, pemerintah Indonesia sudah tahu saya di mana. Pasti sudah tahu, pasti. Sudah tahu. Okay. Aduh, pemerintah Indonesia tidak bodoh. Indonesia tidak bodoh, hanya itulah jebakan segmen saya. Ya, jadi pemerintah Indonesia tidak bodoh ya. Berita di koran, Pak. Ya. Iya, betul. Saja. Saya hanya mau menggarisbawahi berita yang mereka meliput saya dengan lengkap, ya. Yang mereka menghubungi saya langsung. Sebab kalau mereka menghubungi saya langsung, itu apa namanya? Memang mereka sengaja untuk membuat saya down, untuk bikin saya down. Ya, teman-teman jangan lupa yang nonton 2.500, yang like baru berapa tuh? Gila lu kalian, ntar gua kutuk jadi kodok dalam tempurung loh. Tapi banyak clickbait juga, Pak. Iya. Judulnya gini, Pak. Paul sudah ditangkap Kepolisian Republik Indonesia, YouTuber. Mungkin sementara nontonnya bacanya Detikcom aja, Detikcom sama Jawa Pos aja. Karena yang lengkap pemberitanya cuma Detikcom sama Jawa Pos. Ya. Partisipannya sudah 98 penuh ini. Iya, udah penuh ya. Teman-teman, saran saya bacanya Jawa Pos sama Detikcom ya. Jawa Pos sama Detikcom. Nah, makanya tadi ada statement tadi, kalau tertangkap pasti ya, kalau tertangkap pasti bisa dipulangkan. Itu kan jargon-jargon itu kan harus dibaca yang teliti ya. Oke, kita lanjut dulu Pak Endro. Haleluya. Sama teman-teman selalu baca Detikcom dan Jawa Pos ya, jangan baca yang aneh-aneh ya. Percaya deh. Ya, percaya deh, itu biasanya Paul ya, Pak, tetap murni ya. Pak Paul, tetap murni. Haleluya. Amin. Ya, Pak Paul. Saya minta waktu sebentar. Kenapa Pak Pendeta Nathan? Silakan Pak Pendeta Nathan. Saya mau jalan babnya. Betul, Ya. Detikcom, saya kirim Bapak tadi siang. Ya. Bahwa polisi ragu-ragu menangkap Bapak. Nah, itu Detikcom. Mana? Bentar. Wah, ini baru A1 nih. Detik ya? Sudah tadi siang. Mana belum masuk Pak Pendeta. Bentar. Ragu-ragu menangkap. Karena apa? Nggak adil atau nggak seimbang intinya gitu. Cantumin beritanya, Pak. Mana sih? Tadi siang ada. Kan nggak ketangkep tuh. Itu kan notisnya dari dulu tuh. Iya, Pak. Saya nggak ketangkep tuh. Terima kasih. Pasal 3 Undang-Undang Interpol udah selesai itu. Belum masuk. Itu dari Sayword itu. Dari Sayword.
Bukan Detik. Nah, tapi ada tadi siang kok Paul ada di Detik infonya seperti itu. Kan saya lihat di CNN juga ada yang bisa kirim. Ada nggak yang bisa kirim linknya ke live chat? Kirim linknya. Saya cari kok nggak ada nih. Tadi judulnya gimana pula nih? Mana nih? Bentar. Kalau sewot biasanya suka ngambil di Detik juga Pak Paul. Yang dikirim Pak Paul itu yang sewot itu Pak Paul. Itu sewot tadi ya, yang tadi ya. Iya. Yang dikirim tadi pagi. Sewot itu ya. Iya betul. Oke, itu sewot iya. Itu sewot itu pasti itu. Itu sewot itu dari seorang diplomat itu. Yang nulis itu diplomat itu. Saya tahu itu. Ya, sorry Pak. Sewot betul. Sewot betul. Ya, sewot. Itu dari diplomat Jam 7 itu. pagi Itu saya kirim. dia diplomat itu. Ya. Oke. Sukses. Udah. Itu saya udah baca itu. Oke, terima kasih. Kemarin ini 1606. Atau dia tidak sadar kalau namanya Vivo. Ini Vivo 1606. Oke, Pak Gajamada deh langsung ya. Pak Gajamada. Sampurasun. Pak Gajamada. Sampurasun. Sampai. Ya. Sampurasun. Sampurasun Kisana. Ini mudah-mudahan suara saya suaranya hilang. Ya udah bagus sekarang. Bagus. Merdu Bapak Gajamada. Memang saya lagi ini setting audio masih belum sempurna. Bapak Gajamada. Ya, ini harus lanjut. Saya jalan aja ya. Nah, bagus, lanjut aja. Delay ke tempat ya, lanjut. Telinga saya lanjut aja ya. Sebenarnya para pendeta sedang ditampi, sedang dipisahkan gandum dan sekam. Karena saat ini sudah 1.000 gereja dirusak, dibakar, ditutup sejak reformasi. Ya. Dan menurut Pak Paul sendiri kan, justru di era Jokowi paling banyak gereja ditutup. Atau setidaknya gereja yang ditutup tidak banyak juga gitu maksudnya. Ini sangat mengejutkan ternyata di era Jokowi. Jadi tidak benar bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, ini banyak sekali orang terkecoh Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi artinya Muslim denial, takia, berbohong. Islam itu bukan agama rahmatan lil alamin, faktanya di Indonesia. Karena ada banyak gereja ditutup, dibakar, dirubuhkan juga. Ini suara saya masih feedback, jadi ya saya rasa sampainya begitu. Saya terima ke kuping saya. Delay itu 2 detik. Settingan gitu. Anti hackernya kebanyakan itu. Soalnya di layer di mirrornya berkali-kali makanya delay. Dikurangin 1 layernya. Tenang. Interpol nggak akan datang. Nggak akan jemput Pak Gajamada. Layernya jangan banyak-banyak layernya. Oke. Memang saya masih coba atur, barangkali settingnya kebanyakan ya. Iya, itu sampai jeder bunyi begitu itu karena ini apa namanya? Ada yang ini. Oke, lanjut luar Pak, biasa. Ini kita lanjut ya, Pak Blessing dulu nih. Iya, kita lanjut dulu sama ini Nabi Jonas. Ada yang kangen gua gak? Mana nih Nabi Jonas? Mana Nabi Jonas nih? Ada dong. Banyak dong. Lu udah dijemput sama ini belum? Sama Jibril. Lu parah lu. Bener gua dakdikduk terser. Gua lagi makan nih. Iya, masa gua yang dikejar-kejar lu yang nangis, yang bener dong. Jangan gitu
lu jangan ngobrol-ngomong gitu dong. Ntar gue lagi debat nggak ditakutin ketika lagi diskusi. Oh iya, aduh iya nggak boleh. Sorry bang, sorry. Tuhan tolong. Ini ada brokoli, ada udang, ya ada bir tuh bir. Shalom, tapi isinya air putih. Bir isinya air putih. Ngapain di sini kok? Iya, gue kangen juga sama dia nih satu nih. Tuhan. Pak Amin pakai Nabi Jonas lagi. Sama polisi itu dicari. Interogasi. Pak Amin. Ayo Pak Paul. Oke, lanjut dulu nih. Lihat aja Nabi Jonas silakan lanjut dulu. Timnya semua aja, Pak. Ya, Nabi Jonas tolong biar supaya langsung ini karena banyak sekali nih. Silakan Nabi Jonas. Lanjut. Nabi Jonas lagi dicari juga Pak Paul. Oke, sebentar, stop dulu yang lain ya. Oke, Nabi Jonas silakan. Dibuka mikrofonnya. Nabi Jonas. Halo. Iya, pada bercandanya katanya gue juga di ini, Tuhan tolong. Tapi saya cuma mengatakan itu banyak yang mau motong tadi sempat kaget juga kan. Karena jam 10 ya, jam 10 saya masih tidur tuh diteleponin sama ya pendeta apa gitu, bro. Lu masukin gitu. Terus gue lihat kan, loh kok nggak ada suara gue nya gitu. Cuman ya terus terang aja kebanyakan dipotong begitu sampai semua pada WA apa begitu ya kan. Lu nggak apa-apa enggak, lu slow ya. Iya oke, gue slow dulu. Lagi pula kan memang gue di situ gue bilang gue komen gue memang gue kagak berani ngomong kayak begitu, betul kan begitu. Dan ya mereka suruh bilang slow. Cuman karena ada beberapa lihat di YouTube justru ini yang menjadi permasalahan bagi saya di YouTube dari Kristuber ya kan. Kok ada berita-berita yang istilahnya mohon maaf gitu, yang di framing, yang istilahnya malah kayak gini. Kenapa tidak melihat secara keseluruhan gitu. Kemarin sampai ya ML Record bikin begitu, saya juga mendengar tentang setahu saya melihat YouTube-nya beliau, dia tidak berkatakan begitu. Malah dia untuk membuka rekening, bantu Papua, bantu NTT. Kalau ketika rakyat-rakyat sana tidak kelaparan, nggak mungkin mereka bakal minta merdeka. Itu jelas itu video-video beliau begitu. Kenapa ada framing begitu? Gitu. Jadi aturan gue pikir gue mau slow dulu gitu, sambil menikmatin nasi capcay udang ya kan. Cuman karena mohon maaf, ada rasa ketidakadilan juga begitu. Saya ngomong gitu, oke, secara pribadi, kemarin kan saya juga live gitu kan, secara pribadi saya bisa mengerti perasaan dari teman-teman umat muslim, perasaan yang merasa sakit hatinya dengan perkataan daripada Bro Paul Sang. Saya bisa mengerti gitu. Karena apa? Karena saya pernah mengalami yang kalian alami pada saat ini ketika saya mendengar dari Ustadz Yahya Waloni tentang Yesus saya saya pernah mengalami rasa sakit ya begitu luar biasa ketika UAS berkata ada jin dia disalib itu. Saya bisa mengerti gitu. Saya bisa mengerti perasaan tersebut gitu. Dan juga daripada di framing juga saya juga bilang, saya bukan karena mendukung atau perkata beliau, tidak gitu. Saya mendukung Kapolri untuk ya istilahnya supaya tidak ada lagi pelaku penistaan atau penodaan agama gitu. Usut, kejar terus. Ya, saya mendukung Kapolri gitu. Tetapi jangan lupa ada kasus-kasus yang masih belum ditanganin, yaitu dalam hal yang sama gitu. Mendukung untuk hukum betul-betul menjadi panglima tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia. Hukum harus betul-betul adil dan seadil-adilnya. Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul harus ditegakkan gitu. Jangan Anda mengatakan Anda cinta negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi Pancasila Anda langgar. Anda tidak jalankan gitu. Begitu Bro Paul dan apa ya? Jujur aja. Jadi betul kata Bro Paul ya. gitu. Mana nih? Tadi yang Pancasila itu, ini kan kemarin udah diliput sama Jawa Post juga.
Ini. Ya, jadi memang apa namanya? Saya kan kemarin juga bilang, kenapa di Indonesia nggak bisa nggak ada Pancasila kan? Pancasilanya cuma retorika doang. Karena nih maksud Bapak seperti apa? Ketuhanan Yang Maha Esa apa di Eropa pernah dengar persekusi agama? Lawong yang dipersekusi sama agama larinya kemari kok. Ya kan, orang-orang dari Timur Tengah, Muslim semuanya diperlakukan dengan baik ya kan. Nggak ada Masjid Ahmadiyah dibakar di sini. Kalau di Indonesia karena sama. Sebenarnya ada lagi ya, ada lagi yang berita lain tapi yang di elektronik. Yang di elektronik itu apa namanya? Yang dibilang kemarin disebut juga ya, saya nyebutkan nama Irena Handono, Hani Christian, dan yang lain-lain juga kan, si Stephen Indra, si GKI Yasmin, itu ditulis semua sama mereka. Gitu. Ya, sekarang kan gini, karena saya tinggal di Indonesia, tentu saya juga harus menghormati hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Makanya kemarin saya bilang kan, saya nggak berani ngomong gitu, terus saya dilaporkan, ya kan? Itu video jelas ada. Betul kan? Dan saya harus tunduk kepada hukum negara ini. Dan kalau mengenai, Bropol di sana, ya itu kan urusan Bropol dengan peraturan yang ada di negara tersebut, gitu. Dan tentunya, gitu. Makanya saya sempat kaget juga kemarin kan sampai kaget gitu. You ngomong begitu sempat kaget, terus langsung gue respon, gue nggak berani ngomong kayak gitu, gue kaget ya kan, gitu. Karena di Indonesia pasti kena efeknya. Ada kalau ngomong begitu. Dan oke, saya sedikit curhat gitu juga. Betul ya, gue nangis gitu ya kan, sampai Kanur apa juga ya, gue nggak nyangka orang kayak lu masih bisa nangis. Soalnya apa ya, kalau udah cinta ya. Indonesia, wah itu soalnya gini ya gitu. Oke, saya jujur, apa yang dia alamin saya ngalamin juga, seperti contoh yang dari kecil dimanapun, walaupun dari bapak saya lahir di sini atau bagaimana, tetap Cina lu itu tetap ada, bahkan sampai sekarang gitu. Walaupun ada darah campuran Indonesia, tapi karena sipit ya tetap kata-kata tersebut itu masih sering didengar gitu. Terus kedua yang bikin saya tambah mewek, ketika wartawan Jawa Pos menanyakan tentang Indonesia gitu, saya lihat dari situ Anda menangis gitu. Bagi saya tidak mudah seorang Paulsang bisa meneteskan air mata dengan perkataan-perkataan yang sangat, mohon maaf bro, gitu. Harus jujur, dengan perkataan-perkataan yang sangat kasar, dia bisa meneteskan air mata, itu tidak mudah gitu. Artinya dia memang betul-betul cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Di situ bikin gue juga menangis. Nah, seseorang yang begitu cinta negara kesatuan Republik Indonesia sampai harus tinggal di luar negeri untuk bersuara gitu. Pak Amin. Iya. Karena Pak Paul itu lebih Indonesia daripada kadrun yang lain itu. Amin. Pak Paul lebih Indonesia daripada mereka itu. Saya juga nangis gitu. Pak Paul kalau bicara Indonesia. Ya, kita semua kalau bicara Indonesia, teman-teman kami, ya ini di sini kan ada yang di Jerman, ada yang di Belanda, ada yang di Swiss nih. Kalau udah kita bicara Indonesia, mereka bilang, saya itu masih cinta Indonesia. Lalu kenapa ganti warga negara? Ya, tetapi kita tetap cinta Indonesia. Pada kenyataannya kita dipersekusi di Indonesia, ya kan? Tetapi apakah kita nggak cinta Indonesia? Kenapa sampai harus ganti warga negara? Teman-teman yang di sini, semua cinta Indonesia loh. Semua cinta, ya kan? Gimana kita lahir di sana kok? Kita punya banyak kenangan di sana kok, ya kan? Tetapi kan ada satu hal yang lebih, ada satu hal yang kita punya misi yang lebih besar lagi kan, untuk keluarga kita, untuk generasi kita. Dan tapi kalau cinta Indonesia memang, wah itu ya, kita bayangin itu ada di doa dan ada di mimpi, gimana kita mau cuman lupa begitu doang, ya kan? Ada di doa kita, ada di mimpi kita kok. Ya, makanya itu juga saya mohon maaf juga kepada Bro Paul begitu juga, karena juga ada penggiringan opini beberapa sampai dibilang dengan orang-orang yang mendoakan juga dibilang Anda pendukung penista. Saya tidak pernah mendukung seorang penista agama. Tidak, perkataannya bagi di Indonesia adalah tetap salah karena kena undang-undang penistaan agama. Ya,
dia tetap salah karena kena undang-undang yang berlaku. Dan saya sebagai warga negara kesatuan tunduk pada hukum, ada undang-undang penistaan agama, dia tetap salah. Gitu. Saya tidak membenarkan perkataan dia yang begitu kasar gitu. Mohon maaf Pak Bro Paul, bukan saya mau bermain nama apa. Tetapi ada kata tetapinya. Ya kan? Anda bisa melihat ketika dia meneteskan air mata. Saya meneteskan air mata, saya bilang gitu. Banyak saksinya, saya telepon sampai pagi berapa orang, yuk kita doakan Indonesia, kita doakan dia. Itu seorang yang begitu cinta negara kesatuan, begitu disinggung tentang Indonesia, dia meneteskan air mata. Gitu. Pasti ada sesuatu maksud yang ingin dia ucapkan, mohon maaf, ya kan? Dari masa kecil sampai masa dewasa, sampai lihat di depan mata sendiri, ya mengalami banyak ketidakadilan yang dia dapati. Gitu. Apakah kita tidak bisa melihat hal ini? Kenapa dia sampai bisa berucap sekasar begitu? Kepada Bro Amin. Bentar dulu. 2 jam lagi saya baru selesai. Sampai dia bisa berucap begitu. Mohon maaf. Bro Amin terlalu bertele-tele. Jadi nanti susah ditangkap. Ngomongnya panjang. Nah, maksudnya ini Pak Kajamada mau ngomentari Bro Amin. Iya, tapi bentar dulu. Bentar, biar selesai dulu. Langsung. Nabi Jonas, lanjut. Klarifikasi dulu, Pak. Pak Amin, saya klarifikasinya dulu, Pak. Iya, saya lagi curhat dengan isi hati saya, Pak, gitu. Gitu. Kalau Bro Paul Sang kemarin curhat selama sejam kan saya bisa lebih dong, gitu. Boleh. Jadi, aduh Tuhan, tolong gue mau ngomong apa ya, gue jadi lupa kan gara-gara ditunda begitu kan. Ya Tuhan. Nah, yang lain saya mute ya. Yang lain saya mute. Tolong Bro Amin dibuka sendiri. Silakan. Yang ini jangan buka mic dulu ya. Silakan Bro Amin buka. Supaya Tuhan tolong. Gue tadi gue mau curhat apa ya, gue jadi lupa ya. Ya, aduh, ya dengar dari masa kecilnya sampai dia masa kalau nggak salah 2018 ya, saya lihat di TV One ya, ke luar ya. Di depan matanya adanya tidak keadilan bagi sebagian rakyat Indonesia gitu. Yuk coba masing-masing kita pada saat ini juga pemerintah yang ada untuk betul-betul hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Hukum tidak tumpul ke atas, harus seadil-adilnya tanpa memandang suku, agama, ras, dan adat. Begitu Bro Paul. Aduh, masa gua harus nangis di tempat umum sih. Ini udah tak kasih musik belakangnya Bro, supaya suasananya pas. Aku sedih, Tuhan tolong. Makanya kemarin sempat melihat you naik sepeda gitu, untuk bilang, aduh kutu kupret, gua nangis buat dia supaya jangan kenapa-napa dia di sana dengan keluarganya karena mendapat ancaman. Malah dia di sana naik sepeda, Tuhan tolong ini. We still pray for Indonesia, we still for you. Amin. Haleluya. Oke, Bro Kajamada silakan. Nah, jadi sebenarnya kan Paul Jang itu mencintai Indonesia. Jadi sebenarnya saya sudah pernah ngomong, jadi Densus 88, BNPT, Detasemen Anti Teror, para ulama, juga para pendeta gagal ya, lebih dari 20 tahun atau totalnya 35 tahun karena sejak pemboman Borobudur ya. Itu gagal menyampaikan dengan mau cara tempereng pipi kiri, tempereng pipi kanan, atau cara NU, cara Muhammadiyah, gagal. Karena sampai 2021 masih ada pemboman bunuh diri di gereja Makassar. Nah, sorry ya sambil makan ya. Sorry ya sambil makan 10 tahun yang lalu ada dokter dari Iran yang saya baca bahwa hanya dengan suara kenabian, ya makanya geger kan, saya sendiri kaget, makanya geger di Indonesia. Bisa-bisa kalau tidak dihentikan itu bisa Muslim itu murtad mayoritas. Itu saya langsung dia katakan seperti itu. Mayoritas bisa murtad atau minimal diaspora Indonesia akan murtad. Semakin banyak bom akan semakin banyak yang murtad. Itu suara kenabian yang tidak dipahami
oleh para pendeta bahwa cara tempeleng pipi kiri, tempeleng pipi kanan dipandang oleh Muslim radikal itu adalah kebodohan, tidak bakal nyampe. Mereka lebih bagus jadi teroris. Tapi kalau dengar suara kenabian, mereka jadi ragu-ragu mati, bunuh diri. Gitu maksudnya. Setuju. Jadi ragu-ragu ya, benar ya. Setuju. Apalagi gue bilang ingin bolak-balik. Alexisnya di sana tutup. Pak Paul setuju untuk Pak Amin tadi. Bentar ya. Jadi saudaraku Pak gini. Paul, saya mau nanya ini Pak Paul. Ya, sebentar. Jadi begini, saudara. Banyak pendeta itu salah menafsirkan khotbah kalau dikasih pipi kanan, tampar pipi kiri, kalau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Banyak pendeta-pendeta, 99% pendeta di Indonesia salah menafsirkan. Ya, salah menafsirkannya. Saudara tahu, ketika Tuhan Yesus ditampar, ya, apakah dia bilang satunya, nih satu lagi kasih nih. Apa bilang begitu? Enggak loh. Waktu Rasul Paulus ditampar sama imam itu kan, apakah Rasul Paulus kasih nyo satu lagi? Bilang begitu? Enggak loh. Waktu Tuhan Yesus ditampar, apa Tuhan bilang? Mengapa kau tampar aku? Waktu Paulus ditampar, sama jawabannya, mengapa kau tampar aku? Banyak pendeta-pendeta itu ngawur nafsirkan ayat itu. Karena pada kenyataannya Yesus melakukan klarifikasi. Melakukan hak jawabnya dia. Kita boleh punya hak jawab. Yang kita tidak boleh adalah kita bunuh, kita lawan dengan kekerasan. Boleh enggak kita melawan dengan sebuah kata-kata? Boleh. Tetapi kenapa kalimatnya, kalau kau tampar pipi kanan, kasih pipi kirimu? Karena pipi kita cuma dua, artinya ditampar cuma 2 kali. Jadi kita boleh klarifikasi. Tetapi kalau kita klarifikasi bolak-balik, namanya bertengkar. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh kita bertengkar. Jadi kalau Anda lagi difitnah sama tetangga, Anda diam sampai nanti ketemu sama orang yang tepat. Anda ngomong sama dia, klarifikasi sekali, maksimum 2 kali. Begitu 2. Kenapa sekali? Karena sekali kan ditampar lagi nanti Anda kan. Nah, Anda sekali lagi klarifikasi, ditampar lagi. Setelah itu diam. Karena setelah itu berarti adalah pertengkaran. Ya makanya saya nggak responin dulu ya waktu zamannya ribut-ribut debat apa geger para YouTubers yang ini saya klarifikasi sekali, terus saya nggak mau sekali, 2 kali saya kasih ininya, terus kita nggak mau balas-balasan, ya. Terus kita membahas satu khusus, ya kan, membahas, jangan ya, kita kalau ngomong-ngomong bercandaan, ya cuman bercandaan doang, tapi jangan buat dibahas, karena nggak ada gunanya. Nah, bercandaan artinya kita juga menertawakan diri kita sendiri, ya kan? Nah, sehingga kita juga, hati kita juga nggak empat, tetapi kita juga lebih bagus lagi apa ya, diam. Kalau hati Anda memang benar bisa diam. Cuman kan karena kita ada di sini ya kita buat bercandaan, karena kita lagi rame-rame. Jadi itu ya, Anda boleh klarifikasi, yang nggak boleh itu berantem, yang nggak boleh itu bertengkar, ya. Tapi klarifikasi boleh. Kasih, kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Tetapi Tuhan Yesus ketika ditampar pipinya, dia jawab, mengapa kau tampar aku? Ya kan? Ditanya lagi, dia klarifikasi, terus sudah itu dia diam 1000 bahasa, diam 1000 bahasa. Begitu ya. Jadi itu yang boleh kita lakukan, termasuk kita memberikan suara kenabian. Selama ini orang-orang Kristen ditindas, semua dibakar gerejanya, ditutup gerejanya. Ya sebentar, ini ada suara mesin pemotong rumput tetangga saya. Sebentar ya, saya tutup dulu nih jendelanya. Pak Blessing, apa kabar Pak Blessing? Selama ini kita dibakar, diem. Kalau kita diem, maka pemerintah kan berpikir, oh nggak ada suara. Dunia juga kemarin ingat Jacques Hallyot, kalau kamu nggak teriak, di mana kita tahu ada masalah? Dari mana kita tahu kalau kalian ada masalah, kalau kalian nggak teriak? Nah sekarang saya teriak. Sekarang momentum ini kalian teriak sama-sama. Kalau kalian tidak teriak sama-sama, rugi kalian. Saya teriaknya dari luar negeri. Saya teriaknya dari dunia internasional dengan segala risiko saya. Kalau teman-teman mau
mau munafik, mau manis-manis, saya tidak suruh Anda untuk demonstrasi loh. Saya hanya suruh Anda untuk teriak sekeras-kerasnya, viralkan seviral-viralnya secara lengkap. Potong video yang bagus-bagus, statement-statement saya yang menyentuh hati, yang apa semua. Dibalik semua. Karena ini kan judulnya kan adalah peperangan di udara. Peperangan di udara, ini kan peperangan di udara nih kita nih. Makanya saya nggak diem. Kita ini sedang peperangan di udara. Yang kita perangi bukan darah dan daging. Kita tidak boleh Anda membenci satupun orang Islam. Anak saya pernah ya, dulu waktu kita di Indonesia, anak saya itu sempat tidak suka sama orang Islam. Kalau ngeliat orang Islam nggak suka. Terus sampai dia nggak mau punya teman orang Islam. Tapi saya bilang, nggak boleh. Kalau kamu benci dia, kamu tidak akan pernah bisa rubah dia. Nggak bisa. Orang yang benci, kamu benci anakmu, kamu tidak akan bisa rubah anakmu. Ya, karena terlalu sebel gitu, terlalu tambah jadi. Percaya saya, Anda orang tua benci anakmu, harusnya kayak ini senior saya kemarin ya. Senior saya Pak Kumis kemarin, anaknya begitu brutal, dipeluk. Anaknya berubah, bukan dibenci. Kalau Anda benci sama orang Islam, mereka nggak berubah. Makanya saya bilang, peluk mereka. Teriak yang keras, ditabok apa di sahabat mungkin, tapi Anda nggak boleh sampai Anda membenci orang Islam. Kasih makan mereka. Tapi bukan berarti Anda terus kalau mereka ambil harta Anda diem saja dong, teriak dong. Bukan berarti kalau mereka terus mau perkosa istrimu terus karena kasih. Enggak, kasih itu enggak seperti itu. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dan satu ayat ini yang tidak bersuka karena ketidakadilan ini yang kalian takut karena kalian sudah di-framing sama orang Islam, sama khalifah di Indonesia. Pada kenyataannya yang berlaku di Indonesia bukan Pancasila loh, tapi Pancasila Piagam Jakarta loh. Itu faktanya. Dan mereka berusaha bohong kemarin si Anwar Abbas, ya kan? Pancasila, Paul ini mengoyak Pancasila atau siapa itu kemarin di TV One, Paul ini mengoyak siapa? Bilang saya mengoyak Pancasila. Saya menempatkan Pancasila kembali ke fungsinya. Sementara kalian mengoyak Pancasila, ada kami zaman Ahok itu sudah jelas mengoyak Pancasila itu. Sudah jelas itu demonstrasi mengoyak Pancasila yang begitu hebat yang dilakukan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan kroni-kroninya. Itu sudah jelas itu mengoyak Pancasila, itu adalah demokrasi yang paling sinting dan paling biadab di seluruh dunia yang pernah ada. Ya kan? Dan sekarang Jakarta menanggung semua. Jangan pikir bisa lepas ya. Walaupun Ahok melepaskan pengampunan ya, tetapi kalau Anda mau diampuni, Anda harus tuai dulu apa yang Anda tabur. Anda tetap diampuni dan saya yakin banyak orang akan bertobat ya. Banyak orang ya waktu Ahok di penjara itu, waktu itu ya diceritain banyak orang ya, supir taksi itu lo bayangin. Satu keluarga, Pak, saya udah nggak mau jadi Islam lagi. Kenapa? Agamaku buat mainan. Sampai segitunya ya, ngeri loh. Jadi saudaraku semua, ayo filarkan ke pendeta-pendeta Anda. Jangan bertengkar ya. Kalau bertengkar menunjukkan saya ini, berarti benar dong. Berarti saya ini nabi nggak benar kalau Anda bertengkar gara-gara saya. Tapi Anda kasih yang positif. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus bahwa spirit Anda akan menangkap spirit yang saya tularkan. Bukan spirit untuk memberontak, bukan spirit untuk Anda membangkang kepada negara. Tetapi spirit keberanian. Roh keberanian supaya Anda terlepas dari kungkungan dan framing dari para khalifah ini. Amin. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo. Sebentar. Urutan dulu. Lanjut ya, Pak Bobi dulu. Kita kembali ke urutan Pak Bobi. Cuma nanya sebentar, Pak. Ya, Cuma nanya sebentar. Pak Yosef. Kalau dalam arti kata Nabi yang Bapak sebut itu seperti apa itu? Oh ya, itu nanti. Nah, itu kan udah bolak-balik diceritain nanti ya. Ini biar Pak Bobi dulu nih. Silakan. Ya, shalom. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Kedengeran, Pak ya? Ya. Ya, Pak Paul, saya ada kesempatan lagi bicara. Terima kasih, Pak Paul. Kemarin wawancara dengan Jawa Pos, saya anggap sebagai khotbah kebangsaan, Pak, itu, Pak. Haleluya. Itu salah satu khotbah yang boleh dibilang pembelaan ya terhadap para minoritas gitu loh.
Saya juga menangis, Pak. Haleluya. Saya belum pernah dengar beberapa khotbah yang sedramatis itu, Pak. Walaupun Bapak nggak menganggap itu sebagai wawancara, walaupun itu hanya sebagai wawancara. Amin, Saya amin. ulang-ulang terus itu. Karena kita semua merasakan bahwa ada beberapa penderitaan-penderitaan yang kita alami di Indonesia ini dari sisi persekusi terhadap agama, Pak. Ini benar-benar satu tahun di mana saya dimerdekakan daripada segala sesuatu yang bersifat political correctness, Pak. Kita selama ini menempatkan diri kita selalu sesuai dengan norma-norma yang mayoritas, gitu loh. Norma-norma yang ada, termasuk di gereja juga. Amin. Beberapa pengajaran selama ini semuanya adalah bersifat denominasional, Pak. Saya melihat bahwa ada figur yang mencerahkan itu semua, dan pada saat yang bersamaan Bapak juga melakukan suatu kritik sosial. Jadi saya pikir ini adalah suatu hal yang bagus sekali dan memang ini yang kita butuhkan selama ini. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah keberanian kita untuk lepas daripada norma-norma political correctness yang memang sudah di-framing dari dulu sampai sekarang terhadap kaum minoritas, Pak. Semoga Bapak tetap stay pure, ya Pak, dalam apapun juga yang Bapak kerjakan, dan biarkan ini menjalar, Pak, ke setiap orang, siapapun itu, apapun agamanya. Saya tidak membeda-bedakan. Yang terpenting adalah kita harus stay pure, Pak, dalam motivasi kita maupun dalam apapun yang kita lakukan. Ini penting sekali bahwa selama ini ternyata kita berada dalam suatu framing political correctness di mana kita harus menyesuaikan dengan mayoritas, Pak. Which is, yang menurut saya ini, wah, saya ngelihat Bapak menceritakan mengenai Eropa dengan kebebasan bicaranya. Bukankah kita semua pengen seperti itu, Pak, di sini? Iya. Iya kan? Iya. Bukankah kita pengen seperti itu? Jadi saya iri gitu loh. Saya iri, memang saya sudah bukan dalam proses. Maksud saya adalah saya memang sudah menginginkan sesuatu yang lebih besar dalam hidup saya, di mana saya bisa melakukan ekspresi sebebas-bebasnya. Karena ya baik dari sisi keluarga maupun dari sisi lingkungan setempat saya tinggal ini, kayaknya kalau kayak gitu dianggap kontroversial. Percayalah, Pak, setiap tokoh atau tokoh apapun juga itu yang menurut hati saya sukai atau saya kagumi, itu rata-rata semuanya kontroversial, Pak. Saya juga heran, dari kecil saya selalu menyukai beberapa tokoh politik seperti Gorbachev. Saya pernah masuk dalam satu institusi, tes dalam satu institusi dengan gobloknya pada saat saya SMA. Saya bilang, tokoh favorit Anda siapa? Waktu itu Gorbachev lagi lagi berkuasa, perestroika itu. Saya bilang, saya nggak lulus langsung, Pak. Sudah dikasih tahu karena tokoh politik kamu. Jadi hal-hal yang membebaskan orang, ya, karunia kenabian ini membebaskan orang dari hal-hal yang pada saat ini nampaknya sudah settle dan nampaknya itu sesuatu yang benar, tapi ternyata itu tidak. Itu yang kita harap, itu yang setidaknya saya harapkan gitu loh dari para pemimpin gereja, supaya tidak terlalu terkungkung oleh politik dalam tanda kutip keindonesiaan, mayoritas keindonesiaan gitu loh. Jadi memang kita ini memang ketinggalan jauh memang dari pola pikirnya juga sih, Pak. Jadi menurut saya itulah, Pak, yang unek-unek saya yang selama ini saya terjadi dalam kehidupan saya. Pak Paul, stay pure, Pak, stay safe, and stay strong, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Bagus, Pak Bobi. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Haleluya, amin. Rahayu.
Pak Leo, silakan. Pak Leo, silakan Pak Leo, senior. Terima kasih banyak Pak Leo. Sorry Pak Paul, terima kasih banyak. Rahayu, Swastiastu. Oke. Kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat saya semua yang ada di sini, saya perlu ungkapkan sekali lagi bahwa saya sangat mensupport. Suaranya agak ini ya Pak Paul ya, agak eko lah. Bagus ya. Oke. Jadi saya lanjut. Jadi intinya begini Pak Paul, saya menangkap sepenuhnya, saya merasa menangkap sepenuhnya misi Pak Paul. Ternyata misi Pak Paul itu mirip dengan apa yang saya ingin perjuangkan beberapa tahun yang lalu Pak Paul. Saya mulai hari ini memposting lewat Jane's Organization di USA. Mengenai apa? Mengenai agama. Saya sudah kirim ke email, ke WhatsApp, dan ke emailnya Pak Paul di Hagios Euro Gmail. Apa yang saya posting, yaitu saya membuat petisi Pak Paul, yang semoga sinkron dengan misi Pak Paul, yaitu saya membuat petisi supaya pemerintah NKRI menghapus, membubarkan itu Departemen Agama. Yes. Mengapa? Saya bilang, karena itu bertentangan dengan Pancasila. Tidak ada berhak mewakili Sang Maha Penguasa alam semesta. Apapun itu namanya, siapapun itu namanya. Jadi saya lihat negara-negara maju, nggak ada Departemen Agama, Tuhan kok diwakili untuk memutuskan, memihak, menghakimi manusia lain, mengatasnamakan Tuhan. Tidak ada cerita itu. Itu yang sekarang saya ingin ikut berjuang dengan Pak Paul. Saya udah bikin di Facebook, udah saya sebar Pak Paul. Semoga ini rekan-rekan di sini semua juga ikut mendukung. Saya bikin petisi baru mulai hari ini Pak Paul. Baru mulai hari ini bahwa Departemen Agama memang seharusnya dibubarkan kalau mau maju, mau sesuai, mau konsisten, mau konsisten bisa menerapkan Pancasila. Karena Departemen Agama itu tidak mewakili Tuhan. Urusan agama is vertikal, manusia dengan yang di atas. Iya nggak Pak Paul? Manusia dengan yang di atas. Bukan antar manusia. Saya nggak berhak menghakimi sesama manusia. Kamu dosa, kamu bunuh diri. Oh, nggak ada cerita itu Pak Paul. Bunuh diri dosa apa nggak itu urusan lain. Tuhan yang berhak. Contohnya apa Pak Paul? Saudara-saudara di sini semoga dengar juga ya. Saya nggak setuju dengan istilah bahwa jodoh mati hidup di tangan Tuhan. Tidak sepenuhnya. Saya setuju akhirnya Tuhan is as decision maker. Yes, I agree 1,000,000%. But as a human being, Pak, kalau bom bunuh kita diri semua jadi teroris pasti masuk neraka, Pak. Nanti dulu. Belum tentu juga Pak, saya nggak berhak. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh Pak ya. Saya bunuh diri. Split of second sebelum bom meledak atau dia sekarat. Split of second. Dia minta ampun. Tuhan mengampuni. Nobody knows. Loh, gerejanya sudah dibom, Bapak minta ampun. Wah, itu nggak bener lagi nih. Teori dari mana nih, Pak? Nanti dulu, Pak. Nanti dulu, Pak. Ini teori saya belajar teologi juga loh, Pak. Jadi, orang bunuh diri itu, mungkin dia nggak tahu di kitab suci ada ajaran. Kasihanlah mereka. Mereka mungkin tidak tahu apa yang dilakukan. Bapak mau ngomong sepersejuta detik sebelum mati minta ampun. Tidak masuk akal, Pak. Ya, nanti sebentar. Nanti dulu Pak, itulah keterbatasan manusia. Ingat ya, manusia itu terbatas. Sang Maha Penguasa alam semesta tidak terbatas. Ini sesat, itulah keterbatasan manusia. Sesat. Manusia nggak akan bisa ya sampai ke bumi. Jangankan sampai ke matahari, sorry ya. Jangankan matahari, meramal gempa bumi, gunung meletus saja nggak mampu sampai sekarang. Iya Pak? Marilah agama itu dicerna bagian-bagian yang bisa kita terima dengan akal, perasaan, hati, naluri, ya harus kita
pelajari, harus kita telaah, harus kita analisa supaya sinkron. Namun juga harus diingat, bagian kepercayaan itu juga ada hal-hal yang di mana manusia nggak mampu menjangkau. Itulah keterbatasan manusia. Contohnya banyak orang Indonesia mengklaim bahwa Jepang itu salah menyembah matahari, Tuhannya matahari. Ternyata setelah saya beratus-ratus kali ke Jepang, saya saya perluin untuk mencari informasi. Apa benar sih itu? Enggak. Tuhan itu manusia nggak akan bisa membuka misteri di belakangnya siapa, termasuk Yesus. Manusia nggak akan nyampe membuka misteri Tuhan. Itulah keterbatasan manusia. Sorry, kenapa Jepang itu sampai membuat ikon seolah-olah matahari itu sebagai Tuhan? Itu ikon sebenarnya kalau kita mau dalami ya. Di mana manusia nggak akan mungkin sampai ke matahari, meskipun sekarang RRT bisa bikin duplikasi. Nah, disinilah saya ingin menyampaikan dukungan teman-teman, mari kita pakai rasional kita sesuai dengan performan yang kita akui, seberapa mampu kita. Sering orang nggak mampu mengukur performan diri sendiri, tapi sok tahu. Contohnya, ini topiknya ya. Topiknya saya hari ini ingin mendukung Pak Paul, ingin mengatakan lagi bahwa saya mendukung misi Pak Paul. Misi Pak Paul apa? Mengembalikan hakikat Pancasila untuk supaya diterapkan secara konsisten. Itu misi saya. Di mana saya membuat judul di petition di chart organization itu adalah hakikat akhlak Pancasila sebelum terlambat. Saya bikin judul demikian, dan saya sudah kirim ke Pak Paul melalui Gmail-nya itu mohon Pak Paul kalau bisa dibuka, atau Pak Paul mungkin mau ngasih nomor WA ke saya kasih nomor WA ke Pak Paul. Gitu. Kalau Pak Paul mau minta. Jadi intinya itu saudara-saudara semua, saya ingin bicara di sini karena apa? Saya juga ingin menjadi saksi hidup bahwa minoritas kita pengikut Yesus itu kok dibuat mainan di Indonesia. Gitu ya Pak Paul ya. Jadi intinya saya hanya ingin mensupport yang di mana Pak Paul ini saya anggap, kemarin saya bilang Pak Paul ini nggak cuma nabi, ini rasul ke-13. Luar biasa. Jadi itu yang ingin saya sampaikan Pak Paul, makanya saya membuat repetisi ini seperti Amerika contohnya. Duitnya dolar jelas, in God we trust. Kalau in God we trust, kamu agama apapun ya monggo. Kita nggak berhak untuk untuk menginterupsi, memaksa apalagi kepada orang lain untuk percaya dengan kepercayaannya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan Pak Paul. Mungkin yang lain nanti kalau setuju ya monggo, enggak ya itu hak kita semua masing-masing. Ya saya hanya ingin menyampaikan bahwa misi Pak Paul ini di mata saya sangat luar biasa. Itu yang saya nanti-nantikan manusia seperti Pak Paul ini. Saya dulu juga di mana-mana waktu kerja, saya dibully soal iman saya. Dan saya boleh bersaksi kepada Pak Paul. Saya juga sempat membuat murtad beberapa teman saya. Dengan omongan yang saya keras. Makanya waktu itu saya juga cukup keras, cuma saya nggak berani seperti Pak Paul semacam ini. Korban begitu banyak. Luar biasa. Ada panggilannya, Pak. Nah, ini saya mesti teman-teman saya ingat ya. Teman-teman, tidak semua orang diberi karunia untuk seperti saya. Jadi jangan sampai terus Anda terinspirasi, terus Anda teriak-teriak kayak saya di Indonesia. Oh, nggak boleh. Ya, Anda harus pikirkan dulu. Saya sudah berpikir bertahun-tahun. Dan saya menolak dulu. Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin ada yang mau dengar. Waduh, internet saya kayaknya lagi ngaco ini Pak Paul. Ya, saya lagi ngaco. Karena masa lalu saya yang tidak baik. Tidak mungkin orang dengar Tuhan. Saya udah bilang begitu. Masa lalu saya nggak baik. Saya bekas penjahat. Ya, jadi siapa yang mau dengar saya? Tapi nyatanya hari ini akhirnya didengar. Kan itu Tuhan. Tetapi itu pergumulan yang luar biasa dalam hidup saya. Istri saya dulu ya sempat ketakutan. Kita semua juga, apalagi waktu zaman 2015, 2016 itu ya. Terus saya bilang, ya udah kalau disuruh Tuhan, saya jalanin mau gimana. Toh ini kesempatan kedua saya untuk memperbaiki apa yang sudah rusak di hidup saya. Orang-orang yang sudah saya sakiti, orang-orang yang sudah saya lukai,
Nah, kali ini ya udah, ini saya dan keluarga saya, makanya saya tampil semua. Tetapi bukan berarti Anda seperti saya, enggak ya. Bukan berarti saya lebih mulia dari Anda, tidak juga. Karena kita semuanya ada panggilannya. Nah, hanya kita jangan saling menghakimi. Satu. Yang kedua, kalau memang itu panggilanmu, ya berarti kita harus sudah siap. Ya, kemarin ada yang bilang, kalau dibunuh bagaimana? Saya bukannya mau nantang, mohon maaf. Kalau dibunuh kan masuk surga. Nanti anak saya dapat heresinya saya kan. Nah, jadi menderita nggak keluarga? Enggak lah. Amin. Amin. Ya kan, kalau dibunuh kan masuk surga saya. Kalau kita sekeluarga dibunuh malah kebenaran. Apapun yang terjadi kita sudah serahkan sama Tuhan. Ya kan? Kalau misalnya nih kemarin kalau di penjara gimana? Ya kalau di penjara saya kayak Saifuddin lah. Baptis orang sebanyak-banyaknya lah di penjara. Digebukin gimana? Ya paling mati, balik lagi. Nah, jadi itu Anda harus pikirkan dulu. Jadi jangan membabi buta juga ya. Ini teman-teman anak-anak muda biasanya yang suka impulsif. Jadi tolong teman-teman anak-anak muda, yang saya lakukan ya, don't try it at home without any instruction. Consideration. Ya, don't try it at home ya. Saya tahu beberapa orang juga mengklaim ada kekuatan. Kemarin ada beberapa senior kalau anak-anak muda ikuti cara kamu gimana? Oh enggak, saya sudah doakan dan ini adalah karunia khusus. Ya, ini adalah this is the spirit of martyr. Jadi Anda nggak bisa copy begitu saja. Setiap kita punya panggilan kita sendiri. Tadi ya, terima kasih Pak Leo mengingatkan. Ya, jadi teman-teman anak-anak muda terutama ya, Anda bisa bicara bermarturia dan berdiakonia, tetapi untuk bicara karunia kenabian itu khusus. Tidak semua dipanggil jadi nabi. Makanya ada karunia mengajar, ada jadi gembala, ada yang jadi penginjil saja, ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul.